Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, pagi ini berjumpa lagi dengan Ustazah melalui Zoom ya. Nah, before we our start lesson today, let's pray together. Tangan di tengah dakan, kepala ditundukkan. Doaan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kelas-kelas. Di tema 7 yang subtema Sabtu kemarin, kita kemarin belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang di subtema 2 kita belajar tentang hewan di sekitarku. Nah, hand and eyes. Oke, coba kita lihat sama-sama. Nah, anak-anak tahu nggak? Jenis hewan itu ada 2 macam, ya. Yang pertama, hewan jinak. Yang kedua, hewan buas. Pernah dengar nggak hewan jinak atau hewan buas? Nah, hewan buas itu teman-teman, ciri-cirinya yang pertama biasanya dia adalah pemakan daging. Ya, jadi bisa memangsa sesama hewan atau temannya sendiri. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu giginya biasanya bertaring. Bertaring itu, nah ini agak ada gigi yang panjang-panjangnya. Ya, itu gunanya biasanya untuk mencabik-cabik daging. Nah, yang ketiga itu bergigi tajam. Coba lihat gigi yang panjang-panjang ini bentuknya runcing-runcing. Dia tajam. Tidak seperti gigi kita ya. Gigi kita kayak yang 2 ini. Ya, cuma ada 2 yang bertaring. Nah, selanjutnya apa saja ya Ustazah contoh hewan yang termasuk golongan buas? Yang pertama ada macan atau harimau. Yang kedua yang di laut itu biasanya hiu. Ya. Yang ketiga gorila. Gorila itu kayak monyet yang besar banget, tinggi banget badannya. Nah, itu juga termasuk hewan buas. Yang keempat ada serigala. Ya. Kemudian ada juga buaya. Ya, sering kan anak-anak lihat video buaya makan mangsanya. Kemudian juga yang terakhir ada singa. Nah, itu adalah contoh hewan buas. Sekarang hewan jinak. Hewan jinak itu ciri-cirinya apa ya? Hewan jinak itu biasanya dia makan biji-bijian seperti burung. Nah, ayam itu juga biasanya makan biji jagung ya. Kemudian juga terkadang ada hewan yang memakan rumput seperti sapi, kambing, kuda, keledai, dan lain sebagainya. Atau juga ada hewan yang pemakan sayur dan buah-buahan seperti gajah, onta, kemudian jerapah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya gigi yang dimiliki hewan jinak itu dia tidak bertaring seperti tadi. Giginya besar-besar tapi tidak bertaring ya. Itu adalah ciri-ciri hewan jinak. Contohnya apa saja Ustazah? Ada kambing, ada kuda,
ada unta, ada ayam, bebek, ada jerapah, dan masih banyak lagi. Nah, soli-solihah, hewan adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, hewan peliharaan itu harus kita rawat dan sayangi. Saat kita memelihara hewan, maka kita harus bertanggung jawab terhadap hewan yang kita pelihara. Kira-kira soli-solihah, hewan apa yang bisa dirawat? Hewan buas atau hewan liar ya? Iya, benar sekali. Yang bisa dirawat itu adalah hewan apa? Hewan yang termasuk bukan hewan buas. Ya, nah, bagaimana aturan cara merawatnya? Yang pertama, kita itu kalau punya hewan peliharaan, jangan lupa memberi makan dan minum tepat waktu. Jangan sampai hewan peliharaan kalian itu kelaparan atau haus ya. Atau bisa kalian sediakan tempat sendiri untuk dikasih makanan atau minuman. Nah, yang kedua, aturan merawat hewan itu yaitu memberi tempat tinggal yang layak bagi hewan peliharaan. Kalau punya kucing, bisa dibelikan kandang kucing, itu kan ada ya. Jangan kasihan, kucingnya taruh di depan rumah, nggak ada tutupnya atas, kepanasan kucingnya. Nah, itu namanya tempat tinggal yang tidak layak. Kalau punya kambing, punya ayam, punya sapi, bisa dibuatkan kandang sendiri ya, agar hewan peliharaan itu terlindungi dari sinar matahari. Kalau hujan juga tidak kehujanan. Kemudian yang ketiga coba kita kalau punya hewan itu juga harus merawatnya. Salah satu contohnya yaitu memperhatikan kesehatan hewan peliharaan dengan cara memandikannya, ya. Kemudian jika hewan kita sakit, bisa kita antar ke dokter hewan, ya. Kalau lihat hewan peliharaannya kucingnya atau hewan lain kelinci, "Kok lemes ya kelinciku? Kok nggak lari-lari ya? Kok nggak bergerak?" Itu coba dilihat, segera dibawa ke dokter hewan. Takutnya hewannya itu, hewan peliharaannya sakit. Nah, selain itu, kalian juga harus membersihkan kandangnya. Ya, membersihkan kandangnya dari kotoran hewan itu tadi, atau ada tumpahan-tumpahan makanan yang kalian kasih ke hewan itu kemudian tumpah ya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, selanjutnya yang keempat, kalian juga harus memberi kasih sayang pada hewan peliharaan. Gimana Ustazah caranya? Kalau kalian punya kucing, kucingnya bisa diajak bermain atau juga bisa diajak jalan-jalan ya. Kalau kalian punya kelinci juga sama, bisa diajak bermain, bisa juga dilatih agar kelincinya bisa lari lebih cepat atau lompat lebih cepat, juga bisa. Kalau punya hewan burung juga bisa dilatih suaranya ya. Itu salah satu contoh memberi kasih sayang pada hewan peliharaan. Jadi hewannya juga senang, tidak bosan di dalam kandangnya. Nah, masih ingat ya, apa saja tadi aturan merawat hewan peliharaan? Yang satu, diberi makan dan minum. Yang kedua, diberi tempat tinggal. Yang ketiga, diperhatikan kesehatannya. Dan yang keempat, diberi kasih sayang. Oke, kelas-kelas. Yes, yes. Nah, ada nggak ya siapa yang pernah melihat gajah? Raise your hand. Oke, ternyata rata-rata semua pernah melihat gajah.
Di mana lihat gajahnya? Iya, benar di kebun binatang. Gajah itu hewan yang besar, jadi kalau dipelihara enggak mungkin ya di rumah. Jadi kalau kita pengen tahu gajah, bisa ke kebun binatang atau taman safari ya. Nah, solih-solihah, di kebun binatang itu juga ada aturannya. Kita tidak boleh sembarangan melanggar aturan-aturan yang ada di kebun binatang. Karena tidak semua hewan yang ada di kebun binatang itu hewan jinak. Ada juga hewan yang buas. Nah, apa saja contohnya? Nah, yang pertama, ketika kalian ke kebun binatang, jangan sekali-sekali mengganggu hewan. Contohnya, kalian lihat harimau, kalian penasaran harimaunya kok tidur ya? Kalian ambil batu, harimaunya dilempar. Toeng. Nah, harimaunya bangun kaget akhirnya marah. Nah, kalau marah itu, kalau harimaunya pas lagi lapar, bisa-bisa kalian yang dimangsanya. Iya, maka kalau di kebun binatang jangan sekali-sekali mengganggu hewan yang ada di sana. Kemudian yang kedua, tidak mendekati hewan berbahaya. Kalian di sana lihat ada hewan monyet, kelihatannya lucu, tapi tidak semua monyet itu jinak. Kalian pegang-pegang, ya. Nah, pas waktu itu monyetnya pengen marah, dia bisa-bisa mencakar-cakar ya, mencabik-cabik kalian. Nah, itu berbahaya sekali, jangan ya. Kemudian yang ketiga, tidak memberi makan hewan. Nah, di sana hewannya banyak, kalian penasaran ingin memberi makan hewan, jangan berbahaya. Dan yang keempat, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan kebun binatangnya, jangan membuang sampah sembarangan ya. Jangan membuang bungkus es krim, bungkus makanan, ciki atau lainnya, jangan ya. Nah, itu tadi tentang aturan merawat hewan peliharaan dan mengunjungi kebun binatang. Oke, kelas. Yes, yes, yes. Sekarang Ustazah lanjutkan SPDP yaitu Seni Budaya dan Keterampilan. Oke, coba kalian lihat tema 7 halaman 54 sampai 55. Nah, di situ ada menirukan gerakan kelinci. Yang pertama, gerakan pertama menirukan yaitu posisi berdiri kelinci. Bagaimana contohnya? Coba dilihat gambarnya Udin. Kedua tangan diletakkan di samping telinga kanan dan kiri. Nah, coba dipraktekkan di rumah ya. Kemudian kakinya di lututnya itu sedikit ditekuk. Itu adalah gerakan pertama menirukan kelinci berdiri. Ya, kenapa Ustazah tangannya ditaruh di telinga semua? Kelinci itu mempunyai telinga yang panjang. Jadi kita menirukan telinganya yang panjang, kakinya ditekuk. Itu gerakan yang pertama. Sudah ditirukan di rumah? Oke. Yang kedua, menirukan gerakan kelinci. Gerakan kelinci melompat. Bagaimana caranya? Kedua tangan diletakkan di samping telinga, masih tetap ya. Kaki sedikit ditekuk. Kalian lompat ke kanan satu langkah. Toeng. Lompat ke kiri satu langkah. Toeng. Nah, bisa ya menirukan gerakan kelinci melompat ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang ketiga, gerakan ketiga menirukan gerakan kepala kelinci. Nah, bagaimana? Masih tetap. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Kepalanya menengok ke kiri, satu kali menengok ke kanan, satu kali. Oke, itu adalah contoh gerakan kepala kelinci. Nah, yang terakhir, yang keempat,
Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyang ke kiri ke kanan. Kita menirukan gerakan badan kelinci. Ada 4 ya. Menirukan gerakan badan, menirukan gerakan kepala, menirukan gerakan kaki. Nah, oke. Kelas-kelas. Yes, yes. Nah, itu tadi adalah materi tentang aturan merawat hewan dan aturan berkunjung ke kebun binatang. Coba sekarang kalian buka halaman 52. Nah, halaman 52 silahkan kalian kerjakan tadi apa saja cara merawat hewan peliharaan yang ada di rumah kalian. Nah, oke. Nah, selanjutnya tugas kalian yaitu menirukan gerakan kelinci. Menirukan gerakan kelinci. Kalian bisa minta tolong merekam ayah bundanya atau saudaranya, kakaknya, menirukan gerakan kelinci apa saja Ustazah. Gerakan kelincinya ada di halaman ada di halaman 56. Coba dilihat halaman 56. Nah, kalian melakukan contoh gerakan kelinci, membuat video caranya sama. Tangannya ditaruh di telinga, kakinya ditekuk, lompat kanan, lompat kiri, lompat kanan, goyangkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian diulangi lagi, lompat kanan, lompat kiri, lompat kanan, goyang badannya. Oke, itu saja materi hari ini ya. Kita belajar tentang aturan merawat hewan peliharaan, aturan mengunjungi kebun binatang, dan menirukan gerakan kelinci. Kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.